Salam sejahtera untuk teman-teman dan juga Bapak Wibowo Nugroho selaku dosen perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jocelyn dengan NIM 2024 01021008. Pada video kali ini saya akan membahas materi perekonomian Indonesia berdasarkan modul sesi 1 sampai sesi 7. Pembahasan meliputi sistem ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi, kependudukan dan pengangguran, ketahanan pangan, analisis industri, hingga kebijakan moneter. Dalam video ini dijelaskan bagaimana sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dampak pengangguran terhadap masyarakat, pentingnya ketahanan pangan, perkembangan industri, peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter. Semoga video ini dapat membantu dan memawasi tentang materi perekonomian Indonesia. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan sesuatu sistem yang digunakan oleh negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda sesuai dengan kondisi dan ideologi negaranya masing-masing. Di dunia terdapat berbagai jenis sistem ekonomi. Yang penting adalah sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi yang masih sederhana dan dilakukan secara turun-temurun. Dalam sistem ini, masyarakat biasanya memproduksi barang hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masih menggunakan sistem barter. Kedua adalah sistem ekonomi kapitalitas. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi lebih banyak dikuasai oleh pihak swasta. Masyarakat diberikan kebebasan untuk memiliki alat produksi dan bersaing di pasar guna memperoleh keuntungan. Ketiga adalah sistem ekonomi sosialis, yaitu sistem ekonomi yang sebagian besar kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintahan dengan tujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, terdapat sistem ekonomi campuran, yaitu gabungan antara sistem ekonomi kapitalitas dan sosialis. Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran karena pemerintahan dan pihak swasta sama-sama memiliki peran dalam kegiatan ekonomi. Berikutnya saya akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui peningkatan produk domestik bruto, PDB, atau produk nasional bruto, PNB. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah meningkatkan permintaan domestik atau konsumsi masyarakat. Ketika masyarakat lebih banyak membeli jasa atau barang, maka produksi perusahaan juga akan meningkat. Faktor kedua adalah perluasan ekspor. Jika produk Indonesia banyak diminati oleh negara lain, maka pendapatan negara akan meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Faktor ketiga adalah substitusi impor, yaitu upaya mengganti barang impor dengan produk dalam negeri. Hal ini dapat membantu perkembangan industri lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Faktor keempat adalah perkembangan teknologi. Dengan adanya teknologi, proses produksi menjadi lebih cepat, efisien, dan juga mampu menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Selain itu, pembangunan ekonomi juga memiliki peran penting karena tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan juga memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kependudukan dan pengangguran. Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya terbesar di dunia. Jumlah penduduk ini besar sebenarnya dapat menjadi potensi pembangunan apabila kualitas sumber daya manusianya baik. Namun apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup, maka dapat menimbulkan yang namanya pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seorang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan, kriminalitas, dan juga rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor penyebab pengangguran antara lain, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan, serta kurangnya lapangan pekerjaan. Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi tingkat dan pengangguran karena beberapa pekerjaan manusia mulai diganti oleh mesin dengan AI dan sistem otomatis lainnya. Pemerintahan memiliki beberapa penting dalam mengatasi pengangguran, misalnya dengan membuka lapangan baru, membuka lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, serta di mana akan mendorong investasi agar industri dapat berkembang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ketahanan pangan di Indonesia. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhi kebutuhan pangan masyarakat baik dari segi jumlah, kualitas, maupun keterjangkauan. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting
dalam ketahanan pangan karena menjadi penyedia bahan makanan utama bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, sektor pertanian juga berkontribusi terhadap produk domestik bruto serta membuka banyak lapangan pekerjaan. Pembangunan pertanian di Indonesia mengalami beberapa tahap. Tahap pertama adalah pertanian tradisional yang masih menggunakan tenaga manusia dan alat sederhana. Tahap kedua adalah tahap peralihan, yaitu mulai menggunakan teknologi sederhana untuk meningkatkan hasil produksi. Tahap ketiga adalah pertanian modern yang telah menggunakan teknologi canggih, mulai dari proses penanaman, pengolahan, hingga pemasaran. Dan selanjutnya, dalam sejarah Indonesia, sektor pertanian telah menjadi bagian paling penting sejak masa kerajaan penjajahan hingga masa kemerdekaan. Pada masa Orde Baru, pemerintah menjalankan program Revolusi Hijau untuk meningkatkan produksi beras dan mencapai swasembada pangan. Pemerintah juga membentuk yang namanya Bulog atau Badan Urusan Logistik yang bertugas untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Namun, pada era reformasi terjadi liberalisasi perdagangan sehingga pemerintah mulai mengurangi intervensi lalu terhadap harga pangan dan mekanisme pasar menjadi lebih dominan. Saat ini tantangan ketahanan pangan semakin besar karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, perubahan iklim, serta berkurangnya lahan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung pertanian lokal, dan menjaga stabilitas harga pangan, serta memanfaatkan teknologi pertanian modern agar ketahanan pangan tetap terjaga. Berikut saya akan membahas mengenai analisis industri. Analisis industri merupakan proses untuk memahami kondisi dan perkembangan industri dalam perekonomian Indonesia. Indonesia sendiri dibagi menjadi industri barang dan industri jasa. Industri barang meliputi pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, listrik, air, dan gas. Sedangkan industri jasa meliputi perdagangan, transportasi, perbankan, asuransi, dan jasa, dan juga yang lainnya. Menurut Departemen Perindustrian, industri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah industri mendasar, yang meliputi industri mesin, logam dasar, industri kimia dasar. Industri ini bersifat padat modal dan menggunakan teknologi maju untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah industri kecil, seperti industri makanan, tekstil, percetakan, kerajinan. Industri kecil biasanya menggunakan teknologi yang sederhana dan bersifat padat karya sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ketiga adalah industri hilir, yaitu industri yang mengolah hasil pertanian kehutanan dan pertambangan menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dalam analisis industri, juga kita mempunyai 5 faktor persaingan menurut Michael Porter, yaitu persaingan antara perusahaan, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, dan daya tawar pemasok. Kelima faktor tersebut menentukan tingkat keuntungan dan kekuatan suatu industri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kebijakan moneter ini. Selanjutnya, saya akan membahas kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar agar kondisi ekonomi tetap stabil. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan harga, mengendalikan inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kesempatan kerja. Berikut adalah presentasi dari saya. Semoga apa yang materi saya berikan dapat bermanfaat dan juga memotivasi kalian. Terima kasih Bapak dosen dan teman-teman semuanya.